Bu Sarti adalah seorang penjual gudeg terkenal. Banyak pelanggan yang antri membeli gudeg di tempat Bu Sarti karena murah, orangnya jujur dan juga ramah. Sabar ya Bu, Bapak Ibu semuanya pasti kebagian. Saya siapkan dulu biar nasi dan gudegnya tetap hangat. Nggak usah takut kehabisan ya, saya masak banyak hari ini. Bu Sarti, seperti biasanya satu porsi besar. Dan buatan Ibu ini bikin saya ketagihan. Rasanya nggak pernah berubah, selalu enak dan harganya murah deh. Hei, ya dong Pak, saya selalu pakai bahan terbaik. Jujur dalam berdagang itu yang utama. Kalau makanan enak dan harga bersahabat, insya Allah rezeki datang sendiri. Ini Pak, porsinya seperti biasa ya, banyak dan lengkap. Saya tambah bacem biar makin puas makannya. Makasih banyak ya Bu. Ini nih yang bikin saya nggak bisa pindah ke warung lain. Gudegnya enak, porsinya besar, dan Bu Sarti selalu baik hati, sering ngasih bonus ke pelanggannya. Semoga warung ini makin laris dan dagangannya habis bersih ya Bu. Amin, makasih banyak ya Pak doanya. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya Bu. Mari Bu. Terus sampai saya mau beli 2 bungkus ya buat suami dan anak saya di rumah. Kalau makan gudeg Ibu pasti mereka seneng. Gudeg yang lezat buat keluarga, saya tambahkan telur bacem ya, biar makin nikmat. Lagian kan Bu Wati ini pelanggan setia, jadi ya saya kasih 2 telur bacemnya ya. He. Nah ini Bu pesanannya, semuanya 20.000 aja. Murah seperti biasa ya Bu. Selama saya pindah ke sini, saya belum pernah loh Bu nemu gudeg yang harganya murah, tapi rasanya enak banget. Cuma tempat Bu Sarti ini lah yang murah, tapi rasanya tuh nggak murah kan. Makasih ya Bu pujiannya. Semoga Ibu dan sekeluarga sehat selalu, jadi bisa sering beli gudeg di sini deh. Oh ya Bu, ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya Bu. Mari Bu Sarti. Ya mari Bu. Wah, jadi ini ya, gudeg Bu Sarti ini udah terkenal di mana-mana, bukan cuma enak, tapi Bu Sarti juga jujur, gak pernah curang dalam berdagang. Makanya pelanggan itu setia banyak. Aku harus nyoba gudeg buatan Bu Sarti ini nih. Kata orang-orang sih enak. Bu Sarti, aku pesen gudegnya ya, yang paling komplit dah. Oh iya Pak, tunggu sebentar ya, saya siapin dulu. Nah ini dia Pak pesanannya, semuanya 20.000 aja deh. Oh seriusan Bu, gudeg segini harganya cuma 20.000. Aku nggak salah denger kan? Iya dong Pak, emangnya mau harga berapa? Orang saya jualnya tuh ke pelanggan lain juga harganya segitu. Oh segitu ya Bu, jadi bener ya tentang Bu Sarti itu yang gudegnya enak dan juga murah. Ya udah deh Bu, ini uangnya. Kayaknya saya bakal jadi pelanggan tetap di sini deh Bu. Hei iya Pak, saya tunggu kedatangannya Bapak lagi ya. Saat di pasar tradisional, Bu Sarti berhenti di salah satu lapak, melihat nangka dengan seksama, kemudian bertanya pada pedagangnya. Permisi Mas. Ya Bu Sarti, gimana Bu? Kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah sehat Mas. Nangkanya bagus-bagus ya. Berapa Mas sekilonya? Masih kayak biasanya kan? Waduh Bu Sarti, saya minta maaf banget ya, sekarang harga nangka pada naik. Sekarang harganya jadi 50.000 per kilonya Bu. Hah? 50.000 per kilo? Kok harga mahal banget kayaknya? Kayaknya kemarin masih 5.000 per kilonya deh. Ya itu harga lama Bu. Saya juga nggak tahu kenapa harganya bisa naik. Kalau kata saya sih mungkin karena banyak pohon nangka yang diganti pohon karet sih Bu. Jadi harganya mahal. Saya juga belinya mahal kok Bu. Jadi ya harus jual lebih mahal juga. Kalau saya turunin harga ya saya malah rugi nanti. Tapi kan saya ini langganan setia Mas. Tolonglah turunin sedikit aja harganya. Saya butuh nangka banyak buat jualan gudeg. Oh ya Bu, walaupun Bu Sarti jadi pelanggan setia saya jualan itu nyari untung Bu, bukan nyari rugi. Jadi ya saya nggak bisa nurunin harga. Kalau Ibu tetap mau beli ya harganya segitu. Bu Sarti terdiam menatap nangka dengan ragu. Bagaimana ya? Kalau aku nggak beli nangka ini aku nggak bisa jualan besok. Tapi kalau aku beli harganya mahal banget,
Terus kalau aku tetap beli, nggak mungkin aku jual gudegnya di harga biasanya. Mau nggak mau aku juga harus naikin harga juga. Tapi apa para pelanggan bakal setuju ya kalau aku tuh naikin harganya? Dicoba dulu deh, gua tahu mereka bakal memaklumi aku. Ya udah deh Mas, saya beli nakannya 7 kilo aja deh ya Mas. Yakin nih jadi beli? Nggak nyesel? Nggak Mas, saya udah bikin matang-matang kok. Ya udah deh, sabar ya. Saya ambilin dulu. Nah ini dia Bu, nangkanya jadi 7 kilo dikali 50.000, totalnya 350.000 ya. Ya Bu, tapi karena Ibu jadi beli dan pelanggan setia saya, jadi bayarnya 300.000 aja deh. Nah gitu dong Mas. Nih Mas uangnya, makasih banyak ya Mas. Di rumah Bu Sarti mulai mengolah nangka di dapurnya. Aduh, nangkanya mahal banget ya. Kalau terus begini aku itu bisa rugi. Mau nggak mau aku harus naikin harga gudegnya. Tapi kalau harganya naik, apa pelangganku masih mau beli ya? Tapi kalau aku jual dengan harga lama, aku nggak untung. Tapi kalau aku naikin harga, takutnya para pelanggan pada kabur. Itu dibikin nanti aja deh. Yang penting aku nggak rugi. Nanti kalau ditanya pelanggan, kenapa harganya dinaikin, bilang aja harga nangkanya naik. Lagian kan aku itu nggak bohong. Orang emang bener kok, harganya pada mahal banget lagi sekarang. Keesokan harinya, pagi hari di warung Bu Sarti. Seperti biasa, ia membuka warung dengan semangat berharap dagangannya tetap laris meskipun ia menaikkan harga. Bu Sarti, saya beli seperti biasa ya, 1 porsi besar. Pagi-pagi begini paling enak makan gudeg buatan Bu Sarti. Oke Pak. Tapi ngomong-ngomong, harga gudegnya sekarang naik sedikit. Maaf ya, soalnya harga nangka di pasar mahal banget. Masa harga nangka 50.000 per kilonya? Lumayan juga ya Bu, nangkanya naik. Terus harga gudegnya naik berapa Bu? 20.000 per porsinya Pak. Saya juga nggak mau naikin harga, tapi kalau nggak saya naikin, saya bisa rugi. Waduh Bu, saya paham sih. Tapi buat saya harga segini jadi terlalu mahal. Saya pikir-pikir dulu ya. Beberapa hari berlalu karena Bu Sarti menaikkan harga gudegnya, warung Bu Sarti semakin sepi. Kalau begini terus aku itu bisa kehilangan semua para pelanggan. Tapi aku juga nggak bisa jual harga murah, yang ada bisa rugi nanti. Harus cari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Di malam harinya, Bu Sarti memeriksa gudeg yang tidak terjual selama beberapa hari. Dia hendak menghangatkannya, tapi sudah terlambat. Banyak gudeg Bu Sarti yang sudah busuk dan basi. Aduh, udah beberapa hari ini gudegku nggak laku. Lihat aja nih, banyak yang sisa. Kalau dibuang semua bisa rugi besar, tapi kalau disimpan terus nanti makin basi, makin busuk. Aduh, gimana ini ya? Aku harus cari cara supaya bisa tetap jualan tanpa buang-buang dagangan. Kalau aku jual, apa ada yang sadar kalau ini udah mulai busuk ya? Tapi kalau nggak dijual, aku bakal rugi makin banyak. Aku nggak punya pilihan lain. Aku jual aja deh dengan harga yang lebih murah. Tapi biar nggak bau, aku tambahin aja deh rempah-rempah sama santannya, biar nggak terlalu cium bau gudeg basinya. Bu Sarti lalu menambah santan dan rempah-rempah ke dalam gudegnya yang basi, supaya bau busuknya tetap tersamarkan. Keesokan harinya warung Bu Sarti kembali buka. Kali ini ia berdiri di depan warung dengan semangat memanggil para pelanggan. Ayo gudeg murah, harga udah kembali terjangkau loh, sekarang lebih hemat dan tetap enak. Pelanggan yang sebelumnya pergi karena harga mahal mulai kembali berdatangan. Ini beneran Bu, harganya gudegnya udah turun lagi. Kemarin saya nggak jadi beli karena kemahalan. Sekarang kalau memang harganya udah balik normal lagi, saya mau pesan 1 porsi besar deh, kayak yang biasanya. Iya Pak, harganya udah saya jadikan ke semula. Saya nggak tega lihat pelanggan kesayangan saya nggak bisa beli. Makanya sekarang saya turunkan harganya supaya semua itu bisa menikmati lagi Pak. Pelanggan lain mulai berdatangan membuat warung Bu Sarti kembali ramai.
Bu Sarti, saya pesan 2 bungkus ya. Seneng banget harga udah balik lagi. Kayak dulu, saya sempet sedih banget tahu Bu, pas Bu Sarti itu bilang harga gudegnya naik jadi 20.000 per porsinya. Siap Bu, saya bungkuskan dulu ya, maafin saya ya Bu. Waktu itu saya belum kepikiran cara biar bikin dagangan saya itu murah Bu. Tapi saya sekarang udah nemu deh solusinya. Emang solusinya apa Bu? Bukannya harga nangka masih mahal ya Bu? Iya, kalau itu sih rahasia dapur Bu. Masa mau dibocorin sih? Nanti gudeg di tempat lain ikutan murah lagi. Hei, ya juga ya. Ya udah deh Bu. Ini uangnya makasih banyak ya Bu. Oh ya, harga gudegnya jangan dimahalin lagi ya Bu. Mari Bu. Ya Bu, mari. Hari itu gudeg Bu Sarti kembali laris manis. Bu Sarti merasa lega karena nggak ada pelanggan yang menyadari bahwa gudeg yang mereka makan udah basi. Malam hari di rumah Bu Sarti, ia duduk dengan setumpuk uang hasil jualan hari itu. Ia menghitung uang dengan ekspresi penuh kepuasan. Wah, lumayan juga hasilnya hari ini. Padahal ini dari gudeg yang udah basi. Tapi nggak ada yang sadar kalau begini terus aku nggak perlu pusing soal nangka mahal lagi. Mungkin aku nggak perlu selalu pakai nangka yang masih bagus. Kan nggak ada yang sadar selama rasanya tetap enak, para pelanggan pasti tetap beli. Ini bisa jadi solusi supaya aku nggak rugi lagi deh. Dan bisa dapat keuntungan yang lebih banyak lagi. Keesokan harinya Bu Sarti menuju tempat seorang tengkulak bernama Pak Darman yang menjual nangka yang mulai membusuk, tetapi masih terlihat bisa diolah. Permisi Pak Darman. Ya Bu Sarti, ada apa tumben kesini? Oh ya ini Pak, menurut saya dapat info dari teman-teman saya kalau Pak Darman ini tengkulak nangka kan. Nah pasti ada kan nangka yang udah mulai membusuk dan nggak layak dijual. Iya emang ada sih Bu, ada banyak malah. 1 mobil pickup. Lah emangnya kenapa Bu? Hah, 1 mobil Pak? Weh buset banyak juga Pak. Kira-kira kalau dijual harganya berapa Pak? Ya kalau dijual saya kasih 300.000 aja deh Bu. Toh kalau nggak ada yang mau beli bakal saya buang juga soalnya bikin bau di rumah. 300.000 dapat 1 mobil, banyak juga ya. Kalau dibandingkan sama yang beli terakhir kali 300.000 cuma dapat 7 kilo. Itu aja dapat diskon 50.000. Weh ini harusnya diambil sih. Pak Darman boleh saya beli nggak nangkanya? Hah seriusan Bu, Ibu mau beli nangka ini? Emangnya mau buat apa toh Bu? Tapi ya udah deh terserah Ibu mau dibuat apa nangkanya. Itu urusan Ibu, bukan urusan saya. Yang penting nangka busuk itu terjual semua. Hah ya udah saya mau saya antar kapan Bu? Malam ini aja deh Pak. Ini Pak uangnya. Ya udah saya tunggu malam ini ya di rumah. Oke Bu, ditunggu aja ya. Di malam harinya Pak Darman mengantarkan nangka busuk itu ke rumah Bu Sarti dan memindahkan ke dalam gudang rumah milik Bu Sarti. Keesokan harinya Bu Sarti langsung mengelola nangka busuk tersebut. Aduh baunya agak beda dari biasanya, tapi kalau aku tambah santan dan rempah-rempah lebih banyak pasti bisa tersamarkan. Kayaknya santannya udah cukup kuat deh untuk menutupi rasa aslinya. Kalau begini pelanggan nggak akan curiga. Nah akhirnya udah jadi deh. Aku jadi yakin warungku pasti bakal ramai lagi. Dan selama mereka suka rasanya aku nggak perlu khawatir deh. Beberapa hari kemudian para pelanggan Bu Sarti mulai mengalami keluhan setelah makan gudeg milik Bu Sarti. Aduh perutku masih nggak enak.
Apa mungkin cuma masuk angin biasa ya? Atau mungkin aku kebanyakan makan sambal? Tapi kenapa rasanya beda ya? Udah Bu Sarti biasanya nggak bikin begini. Ini palingan juga cuma lapar doang. Ini perut kalau dikasih gudeg Bu Sarti pasti hilang rasa sakitnya. Langsung gas aja deh beli gudeg Bu Sarti. Dalam perjalanan menuju warung Bu Sarti, Ibu Wati tanpa sengaja bertemu dengan dua warga. Semalam saya sakit perut parah padahal cuma makan gudeg dari warung Bu Sarti. Biasanya nggak pernah begini. Sama Pak, saya juga. Semalam perut saya melilit, mual sampai nggak bisa tidur padahal saya cuma makan gudeg seperti biasa. Ini ada yang nggak beres. Si Pak, Mas ngapain kalian pagi-pagi di sini? Oh, Bu Wati, ini saya mau cerita ke Mas Budi kalau saya itu habis makan gudeg Bu Sarti, terus sakit perut. Ternyata Mas Budi juga sama kayak saya. Habis makan gudeg Bu Sarti langsung sakit perut. Hah? Kalian juga sakit perut setelah makan gudeg Bu Sarti? Saya juga semalam mual dan muntah-muntah. Saya pikir cuma saya yang mengalaminya. Wah, kalau udah lebih dari satu orang yang sakit, ini harus diselidiki. Jangan-jangan memang ada yang nggak beres sama gudegnya. Bener banget. Kita nggak bisa diam aja. Kalau dibiarkan bisa makin banyak yang sakit. Kita harus lapor ke Pak RT supaya masalah itu bisa diusut. Ya udah, saya ikut aja deh. Kita harus cari tahu kebenarannya. Jangan sampai ada warga lain yang sakit. Tiganya akhirnya berjalan menuju rumah Pak RT. Di rumah Pak RT mendengarkan laporan dari ketiga warga yang baru saja datang. Jadi kalian semua sakit setelah makan gudegnya Bu Sarti. Kalau cuma satu orang mungkin kebetulan. Tapi kalau sudah 3 orang, itu jelas bukan hal yang biasa. Betul itu Pak RT, saya awalnya juga mengira cuma sakit biasa. Tapi setelah bertemu dengan Bapak Tono dan Mas Budi, saya jadi curiga. Kami semua mengalami gejala yang sama setelah makan gudeg dari warung Bu Sarti. Pak RT, ini bisa berbahaya kalau benar gudeg Bu Sarti itu bermasalah. Banyak warga yang makan di sana. Kalau nggak segera ditindak, bisa lebih banyak korban. Kami nggak mau sembarangan, Pak. Tapi ini masalah serius. Kita harus cari tahu apa penyebab sebelum terlambat. Aku harus tetap tenang. Aku tidak bisa langsung menuduh Bu Sarti tanpa bukti yang jelas. Kita harus cari cara buat memastikan apakah benar gudegnya itu yang menyebabkan masalah ini. Baik, aku paham kekhawatiran kalian, tapi kita tidak bisa langsung menuduh tanpa adanya bukti yang kuat. Kita harus cari tahu lebih dalam sebelum mengambil tindakan lebih jauh. Kalau benar-benar gudegnya yang bermasalah, aku akan pastikan ini diselesaikan dengan adil. Terima kasih ya Pak RT. Kami percaya Pak RT bisa menangani ini dengan baik. Kami siap membantu mencari bukti kalau memang diperlukan. Esokan harinya Pak RT dan para warga datang langsung ke warung Bu Sarti untuk menanyakan kebenarannya. Bu Sarti, saya harap Ibu bisa jujur. Banyak warga mengalami kesakitan perut parah setelah makan gudeg dari warung Ibu. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak RT, saya udah bilang gudeg saya itu aman. Saya nggak mungkin jual makanan basi lagi pula. Kalau emang ada yang sakit, belum tentu karena makanan saya. Bu Sarti, saya dan keluarga kena muntaber setelah makan di sini. Masa itu kebetulan? Saya sampai harus dibawa ke puskesmas. Kalau Ibu mau jujur, kenapa masih membantah? Kalau Ibu yakin gudeg itu aman, silakan Ibu cicipi sendiri. Sekarang, di depan kami semua, saya selalu mencicipi gudeg sebelum dijual, Pak RT. Setiap hari, saya pastikan rasanya enak sebelum dijual ke para pelanggan. Jadi nggak ada alasan buat saya itu makan lagi sekarang. Nah, kalau memang begitu, kenapa Ibu ragu? Nanti sedikit biar kami itu semua tenang. Aku nggak perlu buktikan apa-apa ke kalian. Aku ini penjual, bukan kelinci percobaan. Kalau Ibu itu nggak mau mencicipi, berarti ada yang disembunyikan. Kami itu bisa melaporkan ini ke polisi. Kalian ini kenapa sih? Dulu enak makan di sini, sekarang malah nuduh-nuduh seenaknya. Kalau nggak mau beli pergi aja, jangan bikin ribut di warungku. Baiklah Bu Sarti, kalau ini yang Ibu pilih, kami akan mengambil tindakan lebih lanjut. Warga satu persatu meninggalkan warung dengan wajah yang kesal. Meninggalkan Bu Sarti yang berdiri sendiri di tengah warungnya yang semakin sepi. Beberapa hari setelah insiden dengan warga warung itu, warung Bu Sarti tampak kosong, meja dan kursi berdebu, nggak ada satupun pelanggan yang datang. Kok bisa begini ya? Kenapa nggak ada yang datang? Padahal aku udah kasih diskon besar-besaran. Apa mereka benar-benar nggak mau beli? Aku dengar Bu Sarti masih simpan nangka busuk di rumahnya. Makanya gudegnya tetap nggak enak. Iya, meskipun diskon, siapa yang mau makan makanan yang bikin sakit perut? Hei, mau beli. Nggak usah bisik-bisik kayak nggak punya adab. Kami udah kasih kesempatan tapi Ibu malah marah. Sekarang rasakan aja akibatnya sendiri. Keesokan harinya Bu Sarti tetap membuat gudeg itu dengan menggunakan nangka yang busuk. Nangka-nangka ini masih bisa dipakai.
Aku nggak bisa buang semuanya. Kalau nggak ada yang mau beli, aku sendiri aja yang rugi. Ia berjalan masuk ke dalam gudang dan mulai mengangkat salah satu nangka yang udah membusuk. Namun, kok bisa? Tumpukan nangka busuk di gudang itu runtuh dan menimpa tubuhnya. Tubuhnya itu tertimbun sepenuhnya oleh nangka yang busuk.